Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, seperti janji saya pada pertemuan sebelumnya bahwa pada pertemuan ini kita akan masuk materi baru di semester 2, yaitu tentang polinomial. Jadi di semester 2 ini kita hanya membahas tentang polinomial saja. Adapun submateri, yang pertama ada pengertian polinomial, nilai polinomial, operasi hitung polinomial, pembagian polinomial, dan teorema sisa dan faktor. Jadi hanya 5 materi ini saja selama 1 semester yang akan kita pelajari. Baik, kita masuk pada materi pertama, yaitu pengertian polinomial. Polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bilangan cacah. Bentuk umum dari polinomial anak-anak bisa lihat sendiri pada gambar. Kemudian di situ ada n itu pangkatnya, itu merupakan bilangan cacah. Bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian an itu tidak sama dengan 0. Kemudian a0, a1, a2 dan seterusnya itu merupakan koefisien, ya, koefisien dari masing-masing variabel, dan itu merupakan bilangan, ya, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian A0 adalah suku tetap atau konstanta, tidak mengandung variabel atau peubah. Istilah-istilah dalam polinomial yang akan kalian temui, yang pertama ada namanya derajat polinomial, yaitu pangkat tertinggi dari variabel polinomial. Nanti kita lihat di contoh, ya. Kemudian koefisien adalah bilangan real di sebelah kiri variabel. Kemudian ada konstanta, adalah koefisien variabel dengan pangkat 0. Dan terakhir adalah suku. Jadi nanti kita lihat ada berapa banyak suku di polinomial tersebut. Nah, kita coba lihat di contoh yang pertama. Itu tentukanlah bentuk aljabar berikut yang apakah termasuk polinomial atau tidak. Jadi tidak semua bentuk aljabar itu termasuk polinomial. Nah, sekarang kita lihat A, B, C, D ini mana saja yang termasuk polinomial dan mana yang tidak termasuk polinomial. Oke, baik anak-anak, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama, yang bagian A. Sekarang kita lihat apakah bentuk aljabar di bagian A ini termasuk polinomial atau tidak. Jadi di situ ada 2x pangkat 5 plus 3x pangkat 4 min 5x pangkat 2 plus x kurangin 7. Nah, sekarang di penjelasan sebelumnya saya sudah menjelaskan ada beberapa istilah dalam polinomial. Yang pertama ada namanya derajat polinomial. Nah, sekarang kita lihat derajat polinomial itu yang mana di persamaan ini. Di sini ingat derajat polinomial itu adalah pangkat tertinggi, maka pangkat tertingginya adalah 5. Berarti ada, ya, derajat polinomialnya. Kemudian yang kedua ada koefisien. Koefisien itu dia berada di sebelah kiri variabel atau di depannya variabel. Maka di sini lihat yang x pangkat 5 itu koefisiennya berapa? 2, ya kan? Ini koefisiennya. Kemudian di x pangkat 4 itu 3. Kemudian di x pangkat 2 itu 5, ya. Kemudian di x saja itu ada 1 sebenarnya, ya. Oke, selanjutnya ada konstanta. Konstanta adalah koefisien variabel dengan pangkat 0, ya, atau dia itu bilangan saja tanpa variabel. Ini dia 7. Sebenarnya kalau kita mau tulis 7 ini ada dia 7x pangkat 0. Dalam matematika, semua yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1, ya, ini maksudnya. Maka kemudian terakhir ada suku-suku, terdiri dari suku banyak. Di sini ada banyak suku. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ada 5 suku. Berarti ini termasuk polinomial. Kemudian yang bagian B, yaitu 5x kuadrat dikurangin x dikurangin 3 per x ditambah 4. Nah, kalau ada bentuk seperti ini kita rubah dulu, ya, biar sama bentuknya seperti ini. 5x kuadrat, maka ini bisa dirubah 5x kuadrat dikurangin x dikurangin 3x pangkat negatif 1. Jadi kalau ini sudah di matematika, ya, mudah-mudahan sudah diajarin. Jadi kalau x-nya mau kita naikkan ke atas, maka yang semulanya pangkatnya positif, di sini positif 1, ketika dinaikkan dia jadi negatif 1, ya. Maka di sini negatif 1 ditambah 4. Kalau kita lihat sepintas, ini seperti bagian atas kan, semuanya punya derajat. Tapi lihat, di sini ada yang pangkatnya negatif 1.
Ingat, polinomial itu memiliki pangkat bilangan cacah. Bilangan cacah itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi kalau dia negatif itu bukan termasuk bilangan cacah, maka tidak perlu kalian identifikasi lagi. Ini sudah pasti bukan bentuk polinomial. Selanjutnya bagian C, X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat dikurang 2X ditambah 3 akar X. Seperti bagian B, kita rubah dulu ya yang ini, karena ada yang berbeda. X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat dikurang 2X ditambah 3 akar X. Itu kalau kalian rubah ke dalam bentuk pangkat seperti ini, maka dia menjadi X pangkat setengah. Nah, sama halnya dengan ini tadi. Apakah setengah termasuk bilangan cacah? Tidak ya. Ini tidak termasuk bilangan cacah, maka ini bukan polinomial. Dan yang terakhir yaitu 2X pangkat 4. Ini sudah jelas sekali, ini bukan polinomial. Polinomial itu adalah suku banyak, berarti sukunya ada banyak kan. Kalau ini hanya satu saja, berarti bukan polinomial ya. Saya rasa ini sangat mudah kalian membedakan mana yang termasuk polinomial dan mana yang tidak termasuk. Selanjutnya kita masuk pada contoh yang kedua, yaitu tentukanlah derajat banyak suku, koefisien, dan konstanta pada polinomial berikut. Kalian bisa lihat polinomialnya itu berapa ya. Kemudian nanti kita akan tentukan derajat banyak suku dan seterusnya. Ya, kita masuk pada contoh kedua. Ini ada polinomial, sudah dipastikan ini polinomial ya. 7X pangkat 5 dikurang 3X pangkat 4 dikurang 7X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah 8X dikurang 12. Nah, sekarang kita diminta tentukan yang pertama derajat polinomial. Ingat, derajat polinomial itu adalah derajat tertinggi atau pangkat tertinggi di polinomial tersebut. Maka lihat mana yang paling tinggi, yaitu 5. Maka derajat polinomialnya adalah 5. Kemudian banyak sukunya. Banyak sukunya hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 suku. Kemudian koefisiennya kan variabelnya itu ada, pertama ada X pangkat 5. Koefisiennya berapa? 7 ya. Kemudian ada X pangkat 4, koefisiennya 3 ya. Yang ini ya, ingat di depannya. Kemudian ada X pangkat 3, koefisiennya 7 juga. Kemudian X pangkat 2 itu 1. Jadi kalau tidak ada seperti ini berarti 1 ya depannya. Kemudian ada X itu adalah 8. Paham ya? Kemudian yang terakhir konstanta. Dan konstanta ini biasanya dalam polinomial dia tidak dipakaikan variabel, tidak ada X-nya, maka sudah jelas yaitu 12. Paham ya? Oke, saya rasa dua contoh yang saya berikan tadi mudah-mudahan mudah kalian pahami. Nah, ini bisa kalian coba, ada latihan soal, hanya ada 2 soal saja dan ini sangat mudah ya. Baik anak-anak, silahkan kalian baca aturan pengumpulan latihan soal. Misalnya ada yang kurang jelas atau yang belum dipahami, silahkan bertanya ya ke saya. Boleh melalui Japri atau melalui grup WA. Itu saja materi kita pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.